Bukan karena aku ingin menikah dengan pacarku di akhir tahun. Ingin menghasilkan lebih banyak uang, agar dia bisa hidup enak, kan? Tuan Muda Rizky, hal yang kamu janjikan pada orang lain, jangan sampai lupa. Peri kecil, selama kamu melayaniku dengan baik, menjadikanmu influencer, itu hanya masalah sepatah kataku saja. Halo, sopir antar jemput. Tidak lihat aku lagi asyik? Pergi sana dan tunggu. Permisi. Benar-benar merusak suasana. Siapa itu? Citra. Loh, kamu? Buka pintunya. Citra Dewi, keluar sekarang, keluar. Citra, aku sudah memberikan segalanya untukmu. Kenapa kamu mengkhianatiku? Pengkhianatan? Kamu pantas? Kamu hanyalah budak cinta bagiku. Bahkan bukan cadangan. Apa itu bisa disebut pengkhianatan? Ini dia, budak cinta yang sudah 3 tahun ini. Budak cinta itu. Ya, budak cinta ini. Tapi aku bahkan tidak pernah membiarkannya menyentuh tanganku. Tubuhnya, sepenuhnya milikmu, Tuan Muda Rizky. Budak cinta? Aku bekerja siang malam, sampai muntah darah demi menyelesaikan pesanan. Semua uangku kuberikan padamu. Dan sekarang kamu bilang aku budak cinta? Memangnya kenapa? Kalau bukan karena Tuan Muda Rizky suka memainkan pacar orang, kamu pikir aku akan tertarik padamu? Budak cinta. 3 tahun lalu, Citra sudah memberikan segalanya padaku. Wanita yang kamu anggap berharga, sudah kucicipi dalam segala posisi. Sejujurnya, dia sungguh luar biasa. Aku akan membunuhmu. Arjuna, kamu yang tidak berguna. Cepat lepaskan Tuan Muda Rizky. Tuan Muda Rizky, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Dasar miskin, jangan sok-sokan bicara soal cinta. Pergi. Citra, Kepada pengemudi pengganti yang terhormat, akun Anda telah diblokir permanen karena laporan pelanggan. Lihat itu, inilah akibatnya menjadi budak cinta. Beberapa wanita, hati mereka, seperti spons. Semakin kamu menjilatnya, semakin keras dia menolaknya. Sudah sepantasnya, pria ini benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Sebaiknya dia pergi saja. Memalukan. Hei, kamu mau pergi atau tidak? Pergi saja, kalau berani, pergilah. Dasar miskin, jangan sok-sokan bicara soal cinta. Kamu hanyalah budak cinta bagiku. Bahkan bukan cadangan. Citra Dewi. di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membuat kalian para wanita jahat. Wanita matre. Membayar harganya. Mengunci host, sistem Raja Playboy Super berhasil terikat. Bonus aset, 90 kuadriliun. Aku tidak mati. Sistem Raja Playboy Super. Apa aku hanya berhalusinasi tadi? Sistem Raja Playboy terkuat dalam sejarah. Binding berhasil. Tuan rumah akan mendapatkan 90 kuadriliun emas Raja Playboy. 90 kuadriliun. Mohon perhatian tuan rumah. Emas Raja Playboy bukanlah aset pribadi tuan rumah. Hanya bisa dibelanjakan saat menaklukkan Dewi. Sial. Sebelumnya aku tidak punya uang. Tabunganku dikuras oleh wanita jahat. Sekarang aku punya uang, tapi hanya bisa dihabiskan untuk wanita. Lalu apa gunanya sistem ini? Untukku? Notifikasi sistem. Setiap uang yang dihabiskan pada target penaklukan akan dikembalikan kepada tuan rumah sebesar 20%. Cashback 20%. Jadi maksudnya, semakin banyak aku menghabiskan uang untuk wanita, semakin kaya diriku sendiri. Karena surga telah menjadikanku Raja Playboy. Maka kalian para wanita matre, bersiaplah untuk balas dendamku. Terima kasih atas dukungannya, teman-teman. Tinggal 30 detik lagi. Bantu Maya mencapai targetnya bersama-sama. Menghabiskan uang.
Kamu tidak punya sopan santunnya? Kenapa barang ini ditaruh di tengah jalan? Aku lagi siaran langsung PK. Menyebalkan sekali. Dewi Maya, kamu harus menarik hadiah untuk penggemarmu. Tampaknya kamu streamer terkenal ya. Pas sekali, aku bisa coba sistem ini. Hei cantik, maaf. Bagaimana kalau aku traktir makan sebagai permintaan maaf? Kamu sopir panggilan, bau orang miskin. Dengan kelakuan seperti itu, berani-beraninya mendekatiku? Lupakan soal makan. Kamu membuatku gagal PK. Sekarang aku harus menarik hadiah untuk penggemar di siaran langsung. Kalau kamu mau menebusnya, belikan saja hadiahnya untukku. Dengan kelakuan seperti itu, berani-beraninya menggoda. Sekarang juga aku akan membuatmu malu di depan umum. Tidak masalah. Aku bertanya-tanya apakah ini cukup. Transfer WeChat diterima, 100 juta rupiah. Cantik, bolehkah sekalian kita berteman? Mungkinkah dia anak orang kaya raya? Dengan identitas tersembunyi? Progres penaklukan naik menjadi 30%. Tentu saja bisa. Tapi kamu harus menemaniku ke suatu tempat. Oh. Aku bukan wanita matre, loh. Aku hanya ingin melihat ketulusanmu. Bukankah kamu hanya ingin menjadikanku target empuk, tapi itu justru sesuai keinginanku. Arjuna, kamu mengikutiku? Ya, kita sudah putus. Kelakuanmu seperti ini benar-benar menjijikkan. Mengikutimu, Citra. Kamu terlalu narsis. Sudahlah, kalau kamu tidak mengikutiku, memangnya kamu akan datang ke toko perhiasan? Aku datang untuk wanita cantik ini, membelikan perhiasan. Bukankah ini streamer terkenal, Mayasari? Kamu, budak cinta mati yang gajinya 3.000 sebulan, datang ke sini membeli perhiasan. Dulu mungkin aku tidak bisa, tapi sekarang sudah berbeda. Memangnya apa yang berbeda darimu sekarang? Masa kamu demi menjadi budak cinta, menjual ginjalmu? Apakah aku datang di waktu yang salah? Tidak, justru ini waktu yang sangat tepat. Maya, apapun yang kamu suka di sini, pilih saja sesuatu. Aku yang bayar. Benarkah? Kalau begitu aku pilih. Ya, jangan sampai kamu menyesal nanti. Ya. Di toko kalian, kalung hati samudra yang dirancang Maestro Muhe itu, masih ada? Ada, Nona, kalung hati samudra rancangan Maestro Muhe ini adalah edisi terbatas. Hanya ada satu. Nona ini sedang mencobanya. Sekarang biar kulihatkan padamu, Arjuna, pria ini dibandingkan dengan Mas Rizky. Mas Rizky, ulang tahunnya sebentar lagi. Bukankah ulang tahunmu baru saja lewat? Itu ulang tahun Luna. Dia masih punya ulang tahun solar. Beli kalung ini untuk dijadikan hadiah ulang tahunnya, ya. Citra, aku tidak suka wanita yang terlalu materialistis. Aku percaya kamu bersamaku. Bukan karena uangku, kan? Permisi, kalau kalian tidak mampu membelinya, aku yang akan membelinya. Cuma kamu yang badannya mengeluarkan bau asam kampungan. Memangnya kamu mampu beli? Sudah, jangan banyak bicara. Kalau kamu tidak beli, cepat lepas saja. Hei! Nona cantik, jangan tertipu oleh si bodoh ini. Lihat saja, aura miskin yang keluar dari seluruh tubuhnya. Bagaimana mungkin dia mampu beli? Apakah aku mampu beli atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Tuan, kalung ini adalah desain langsung dari maestro perhiasan terkenal, Tuan Muher. Menggunakan berlian dan safir sebagai bahan baku. Saat ini harganya Rp350.000. Apakah Anda yakin ingin membelinya? Satu kalung saja tidak cukup. Begini, tolong ambilkan semua yang ada di sini. Untukku. Aduh, Arjuna, kamu masih berlagak begini ya? Tahukah kamu berapa harganya semua ini? Bahkan jika kamu menjual semua organ tubuhmu, kamu tidak akan mampu membelinya. Memangnya urusanmu? Kalau tidak mampu beli, hanya saja. Hei, Tuan, apakah Anda bercanda? biarkan saja dia beli. Aku ingin lihat saja, omongan besarnya itu. Bagaimana dia akan mengatasinya nanti? Kamu bilang aku bicara besar. Bagaimana jika aku mampu membelinya? Jika kamu mampu membelinya, aku akan memanggilmu ayah. Tapi jika kamu tidak mampu, Jika aku tidak mampu, aku akan menjual ginjalku. baiklah. Aku akan menunggu, melihat ginjalmu, si budak cinta ini, apakah benar-benar bisa terjual. Arjuna,
Kamu tidak mungkin berpikir bahwa dengan berpura-pura kaya di depanku, aku akan berubah pikiran, kan? Lupakan saja. Bayar dengan kartu. Gesek kartu. Pembayaran berhasil, menerima Rp1.880.000. Bungkus semua ini untuk saya. Baik, baik, Tuan. Selain itu, buatkan saya kartu anggota. Isi dengan 2 juta rupiah. Kedepannya, jika ada perhiasan yang bagus, simpan semuanya untuk Maya. Baik. Mengingatkan host, Ketika progres penaklukan mencapai 100%, target yang akan ditaklukkan, Akan sepenuhnya menuruti host. host dapat. memberikan perintah apapun. Ternyata bisa begini. Sepertinya harus mempercepat progres penaklukan. Bagaimana mungkin? Arjuna, kenapa kamu begitu kaya? Saat kamu bersamaku, bukankah kamu bekerja 3 pekerjaan sehari dan memberikan semua tabunganmu padaku? Jangan-jangan kamu menipuku. Ya, Aku memang menipumu. Siapa suruh kamu begitu materialistis, dikasih kesempatan malah tidak berguna. Dasar bajingan. Kamu bersamaku selama 3 tahun, tapi hanya menghabiskan Rp500.000 untukku. Seketika pergi ke wanita lain, membelikan kalung jutaan rupiah. Apa hakmu? Karena kamu tidak pantas. Lagi pula kita sudah putus. Uangku untuk siapapun tidak ada hubungannya denganmu. Oh ya, anak baikku. Tadi bukankah kita bertaruh? Sekarang kamu bisa memanggilku ayah. taruhan apa? Siapa yang bertaruh denganmu? Citra Dewi, pria seperti ini, bahkan tidak punya kredibilitas dasar. Kamu benar-benar percaya padanya. Bisa memberimu kebahagiaan? Hei kamu, Maya, ayo kita lihat yang lain lagi. Mas Rizky membuatku marah sekali. jangan buru-buru. Bukankah dia hanya seorang streamer kecil? Tunggu saja. Sebenarnya, aku awalnya hanya ingin mencoba menguji kamu. Tidak kusangka. Kamu masih mau jalan-jalan ke tempat lain? Tidak, aku sudah sangat malu. Aku biasanya tidak menerima hadiah dari orang lain. Tidak apa-apa, anggap saja ini hadiah permintaan maafku untukmu. Wah, ini terlalu banyak. Benarkah? Kalau kamu merasa tidak enak, menyerahkan diri juga boleh. Kalau mau pria mentraktirmu, jangan sampai dia mendapatkannya dengan mudah. Harus digantung dulu. Mas Arjuna, kamu lucu sekali. Sama-sama menggoda, kalau punya uang itu humor, kalau tidak punya uang itu mesum. Wanita memang sangat realistis. Baiklah, aku senang hari ini. Tapi aku bukan wanita sembarangan, ya. Malam ini aku akan ikut kompetisi live PK yang diadakan oleh Bakat Semesta. Bisakah kamu menemaniku? Kompetisi live PK, itu berarti kamu ingin aku jadi orang bodoh, dan memberimu hadiah, kan? Tapi itu justru sesuai keinginanku. Boleh, Tentu saja, aku pasti akan datang malam ini. Mas Arjuna. Kamu baik sekali. Arjuna, aku tahu kamu pasti masih mencintaiku. Bisakah kamu datang menemaniku ikut kompetisi live PK yang diadakan oleh Hokage Star Show? Aku punya hal penting untuk dikatakan padamu. Citra Dewi. Apa kamu pikir aku masih budak cinta yang dulu, yang akan mengorbankan segalanya, hanya karena kamu bujuk sedikit? Semua yang kamu lakukan padaku, aku akan membuatmu membayar harganya. Lihat. Ketiga orang itu adalah bos-bos besar dari agensi MCN terkemuka di Kota Bahari. Aku akan memperkenalkanmu. Bapak Chandra. Ah, Rizky kecil datang. Tuan muda Rizky sekarang adalah orang kepercayaan Ibu Wati, sungguh luar biasa. Ah, tidak juga, kami masih perlu banyak bimbingan dari para senior. Tuan muda Rizky, yang di sebelahmu ini adalah streamer baru yang dikontrak perusahaan kami, Citra Dewi. Selanjutnya, Ibu Wati berencana untuk mempromosikannya besar-besaran. Hari ini kami tetap butuh banyak dukungan dari para senior. Mohon dukungannya dari para bos sekalian. Citra Dewi bersulang untuk kalian semua. Itu mudah, siapapun yang ingin dipromosikan oleh Ibu Wati, tentu saja kami akan memberinya kehormatan. Mas Rizky, si Arjuna itu datang. Arjuna, kenapa kamu baru datang? Pertandingannya hampir dimulai. Ada perlu apa denganku? Bukankah dulu kamu bilang, tidak bisa hidup tanpaku? Aku memberimu kesempatan. Mas Rizky bilang,
dia tidak keberatan berbagi aku denganmu. Aku 7 hari seminggu. Kamu Senin, Rabu, Jumat, 4 hari sisanya untuk Mas Rizky, HMPH. Apalagi yang kamu mau? Ini sudah sangat murah untukmu. Kalau kamu keberatan, karena yang pertama sudah diberikan pada Mas Rizky, aku bisa memperbaikinya, agar kamu juga bisa merasakan. Maaf ya, aku keberatan. Aku merasa kamu kotor. Kamu, Citra, kamu terlalu narsis, ya? Dasar bajingan, menganggap dirimu berharga sekali? Arjuna, apa maksudmu? Kamu datang bukan untuk mendukungku di pertandingan PK ini. Tentu saja bukan, karena Mas Arjuna datang untuk mendukungku. Arjuna, aku sudah memberimu kesempatan. Dan kamu masih mau memberi wanita ini uang untuk membuatku marah? Membuatmu marah? Citra, aku akan memberitahumu sekali lagi. Kita sudah putus, aku mau menghabiskan uang untuk siapa, berapapun jumlahnya, tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. tunggu. Citra sudah bersamamu selama 3 tahun. Kalau kamu tidak memberi penjelasan, apa kamu akan pergi begitu saja? Tepat sekali. Barang pun ada penyusutan nilai. Kalau mau putus, boleh saja, beri aku 5 juta rupiah sebagai biaya putus. Kamu masih punya muka meminta uang dariku? Dasar kodok ingin makan daging angsa, membuang 3 tahun masa mudaku. 5 juta rupiah itu sudah sangat murah untukmu. 3 tahun, 5 juta rupiah. Apa kamu dilapisi emas, atau dilapisi berlian? Bahkan jika kamu dilapisi keduanya, memangnya itu ada hubungannya denganku? Kebetulan sekali banyak orang di sini. Mau kubongkar semua tentangmu, dan masalahmu dengan Rizky, dan memberitahukannya pada semua orang? Kamu, Arjuna, kamu pikir kamu bisa apa? Bukankah kamu hanya menempel pada seorang streamer cantik jutaan dolar? Tunggu saja. Setelah aku memenangkan hari ini, gelar juara pertandingan PK ini, aku akan menghancurkan reputasi kalian berdua. Kalau begitu, aku khawatir itu akan mengecewakanmu. Selama aku di sini, juara streaming hari ini. hanya akan menjadi Citra. Mas Arjuna, apakah itu benar? Kalian berdua jangan berpura-pura di sini. Meraih juara, bukan hanya soal membual. Ini soal punya dana yang kuat. Arjuna, kau pikir, memeluk seorang streamer kecil membuatmu hebat? Dia belum cukup bagus. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Selamat datang semuanya, di acara tahunan yang diselenggarakan oleh Bakat Semesta, kompetisi streaming selebriti internet. Mas Arjuna, aku pergi bertanding dulu ya. Nanti jangan lupa, dukung aku saat PK, ya. Pergilah. Pertandingan akan segera dimulai. Dalam kompetisi ini, kami akan menggunakan mode streaming online berbatas waktu, di mana peringkat akan ditentukan berdasarkan jumlah hadiah yang diterima. Streaming ini akan berlangsung selama 30 menit. Pemenang dengan jumlah hadiah terbanyak akan menjadi juara kompetisi kali ini, mendapatkan gelar streamer wanita terbaik tahun ini. Dan juga akan mendapatkan promosi publisitas selama 1 tahun dari platform Bakat Semesta. Saya umumkan, kompetisi resmi dimulai. Teman-teman, siaran langsung berikutnya sangat penting bagi Maya. Kumohon bantu Maya naik peringkat. Halo semuanya, selamat datang para kesayangan di channel streamingku. Kakak-kakak, ayo dukung aku. Selama aku mendapatkan peringkat pertama, aku di dalam channel streaming ini akan memberimu hadiah spesial, ya. Semua orang bisa lihat, saat ini, penerima hadiah terbanyak adalah dari Media Purnama, streamer baru, Nona Citra Dewi. Sudah kubilang, kompetisi siaran langsung seperti ini, bukan hanya soal siapa yang mulutnya paling tajam, tapi butuh kekuatan finansial yang kuat untuk berhasil. Pertandingannya baru saja dimulai. Kenapa kamu buru-buru? Cepat lihat, Citra Dewi, yang saat ini peringkat pertama, ternyata akan terhubung dengan peringkat kedua, Maya Sari. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Ayo, mari kita arahkan pandangan kita semua kepada kedua kontestan ini. Maya Sari, berani tidak kamu menantangku duel PK? Bagaimana kamu mau bermain? Sangat sederhana, yang kalah, semua pendapatan dari siaran langsung akan menjadi milik pemenang, dan juga, di depan semua orang, menarikan tarian telanjang. Setiap pengurangan 10.000 pendapatan, 1 pakaian dilepas. Ini, kenapa? Kamu takut? Bukankah kamu sangat percaya pada si pecundang Arjuna itu? Biarkan dia memberimu hadiah. Kalau tidak berani, lupakan saja. Lagi pula, si pecundang Arjuna itu, hadiah apa yang bisa dia berikan padamu? Percayalah padaku. Terimalah tantangannya.
Baiklah, aku terima. Terima kasih kepada Dage Diao Yulau Bukongjun atas 10 karnaval yang diberikan. Ya Tuhan, 10 karnaval. Citra Dewi sekaligus mendapatkan 10 karnaval. Jauh melampaui Maya Sari. Mungkinkah hari ini Dewi idola para pria kita, Maya Sari, benar-benar akan kalah dari streamer baru, dan terpaksa menarikan tarian telanjang? Saya yang mengirim karnaval ini, bukan maksud apa-apa, hanya ingin melihat Dewi Maya menari telanjang. Tunggu sebentar, saya akan kirim 10 lagi. Saya juga ingin melihat, hitung saya juga, 26. Citra Dewi mendapatkan, tepat 26 karnaval, sudah jauh memimpin. Pecundang, Dewimu pasti kalah. Nanti, di depan semua orang, dia akan menari telanjang. Hanya 26 karnaval, banyak. Dasar pecundang, kamu benar-benar bisa pamer ya, kalau berani, kamu sendiri yang kirim hadiah untuk Dewimu. Maya Sari, hadiahku sudah hampir 1 juta rupiah. Punyamu bahkan belum 500 ribu. Kamu, tunggu saja sampai kamu menari telanjang. Ngomong-ngomong, di mana si pecundang Jiang Hai itu? Bukankah dia bilang akan membantumu jadi juara? Kenapa aku tidak melihatnya mengirimimu hadiah? Benar saja, pecundang ya tetap pecundang. Arjuna hanya punya 5 menit lagi. Kalau kamu tidak mengirim hadiah lagi, segera, Dewimu, di depan semua orang, akan menari telanjang. Sistem live streaming Huanyu ini benar-benar sulit digunakan. Hanya bisa mengisi 1 juta rupiah sekali. Ini terlalu merepotkan. HMPH, masih 1 juta rupiah. Dasar pecundang, kamu benar-benar bisa membual ya? Oh ya? Kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu, apa artinya menjadi kaya yang sebenarnya. Terima kasih. Saya bukan Mas Arjuna. Karnaval yang dikirim. Terima kasih. Semoga bukan Raja Playboy telah mengirimkan karnaval. Tolong semuanya, bantu Maya naik peringkatnya. Arjuna. Jadi, ini kekuatanmu. Setelah berjam-jam top up, hanya dapat 1 karnaval. Aku bukan Raja Playboy. Bukankah itu pecundang Arjuna? Benar saja, setelah berjam-jam top up, hanya dapat 1 karnaval untukmu. Maya, cepat bersiaplah untuk tari telanjang. Lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Bukankah dia baru saja bilang kamu akan jadi juara? Di mana mukamu? Pecundang ini sudah tidak punya muka lagi. Arjuna. Citra sekarang sudah punya pendapatan hadiah 2 juta rupiah, sedangkan Maya hanya punya 1 juta. Setiap 10.000 rupiah, berarti 1 pakaian dilepas. Dia bahkan belum cukup untuk melepas semuanya. Tapi aku sangat ingin melihatnya. Nanti saat dia telanjang bulat, dan menjadi tontonan semua orang. Sepertinya kali ini, kita semua akan terhibur. Kalau begitu, kurasa kau akan kecewa. Tadi hanya koneksi internet yang sedikit bermasalah. Sudah diambang kematian masih saja keras kepala. Kamu juga tidak. Naga emas, ternyata itu berkah naga keberuntungan legendaris. 10 buah, ternyata 10 berkah naga keberuntungan. Berkah naga keberuntungan, hanya bisa didapatkan oleh pengguna yang top up lebih dari 10 juta. Itu baru bisa dikirimkan. 1 berkah naga keberuntungan bernilai 1 juta rupiah. Dewi Maya, sang idola para gamer, ada seorang dermawan misterius yang datang menyelamatkannya. Kau yang mengirim ini? Ini hadiah bernilai 1 juta rupiah. Ternyata sekali kirim 10. Ini benar-benar sultan. Terima kasih, Kak Arjuna, atas berkah naga keberuntungan. Terima kasih banyak. Bukankah itu hanya 10 juta rupiah? Ini baru permulaan. Jangan terlalu sombong. Kamu mau bersaing kekuatan finansial denganku, kan? Akan kukatakan padamu, di belakangku ada orang terkaya di kota Bahari, grup bisnis Bramantio yang mendukung. Uang segini bukan apa-apa. Terus isi ulang dan kirim hadiah untukku. Nah, kenapa kamu tidak kirim lagi? Pertandingan ini pemenang mengambil semua. Aku ingin lihat, berapa banyak uang yang kamu punya, yang bisa masuk ke kantongku. Lagi-lagi naga emas, 50 buah. 50 naga emas. 50 juta rupiah. Citra Dewi kembali mendapatkan hadiah senilai 50 juta rupiah, kembali jauh memimpin. Terima kasih, kakak, atas 50 berkah naga keberuntungan yang dikirim. Sampah, ini 50 juta rupiah. Berhentilah berjuang sia-sia. 50 juta rupiah, sanggup membayarnya? Tinggal 30 detik lagi, kalau kamu tidak kirim lagi. Maaf saja, 10 juta rupiah yang baru saja kamu kirim, akan masuk kantongku. Dewi Maya Sari juga akan telanjang.
tinggal 30 detik lagi. Apakah ada kakak yang bisa bantu Maya? Tolong, kakak, tolong kalian. Arjuna, kamu benar-benar pecundang sejati. Wanitamu sudah kurampas, uangmu sudah kuambil. Selanjutnya, dewimu juga akan telanjang, dilihat semua orang. Kamu ditakdirkan menjadi 10 detik terakhir. Maya Sari, kamu pasti kalah. Tarian telanjang ini pasti akan kamu bawakan. Kali ini tidak ada yang bisa membantumu. Aku suka nonton tarian telanjang, berhentilah berjuang, ayo menari tarian telanjang, tarian telanjang, tarian telanjang. Arjuna, 5 detik terakhir, orang sepertimu, ditakdirkan untuk selalu terinjak-injak olehku seumur hidup, tidak akan pernah bisa bangkit. Kamu berani memukulku? Tidak perlu sungkan, aku hanya ingin menyadarkanmu sedikit, agar kamu lihat siapa yang menginjak siapa. Kalian kan suka pamer kekayaan? Maka akan kutunjukkan pada kalian, apa artinya menjadi kaya sebenarnya. 100 berkah naga keberuntungan. 100 buah. Terima kasih, Tuan Besar Arjuna, atas 100 berkah naga keberuntungan. Terima kasih sudah menyelamatkan Maya. Aku benar-benar sangat berterima kasih padamu. 100 berkah naga keberuntungan, bernilai 100 juta rupiah. Ini tidak mungkin. Arjuna memberimu 100 juta. Nona Citra, kamu kalah. Pendapatanku sekarang sudah terakumulasi 115 juta rupiah. Sementara kamu bahkan belum mencapai 60 juta rupiah. Kita sudah sepakat, 1 juta rupiah lepas 1 baju. Kamu mana punya ribuan baju untuk dilepas? Kalau begitu, lebih baik kamu telanjang saja dan berjalan-jalan di sini. Selamat, Nona Maya Sari, atas hadiah donasi live stream sebesar 115 juta rupiah, menempati peringkat pertama, menjadi wanita streamer terbaik dalam kompetisi ini. Sekarang, mari kita undang 10 streamer wanita kembali ke arena kompetisi. Mas Arjuna, kamu terlalu baik padaku. Progres penaklukan Maya Sari naik 30%, mencapai 90%. Apa? Mas Arjuna, ada apa? Tidak apa-apa. Menghabiskan 100 juta, tapi belum sepenuhnya menaklukkannya. Kenapa Maya Sari ini begitu? Sulit ditaklukkan. Mas Rizky, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Ayo kita, pergi cepat. Mau pergi? Mau pergi kemana? Taruhan kita belum selesai. Taruhan kita belum selesai. Ya, taruhan belum selesai. Kalah taruhan harus bayar. Sesuai kesepakatan kita, tadi, semua keuntungan, 56 juta rupiah kalian, harus menjadi milik kami. Dan Nona Citra, kamu juga harus telanjang dan menari. Aku hanya bercanda. Ya, hanya bercanda. Benar. Hanya bercanda, untuk mencairkan suasana. Benar, kami hanya bercanda. Mau apa kalian? Kenapa? Kenapa? Kalah mau ingkar janji? Coba tanya semua orang, apa mereka setuju? Tidak setuju, sama sekali tidak setuju. Tidak setuju, kalau ingkar janji, kami akan telanjangi kalian. Benar, telanjangi mereka. Tuan Arjuna, jangan khawatir. Semua yang ada di sini adalah saksi taruhan tadi. Uang hasil donasi mereka akan langsung ditransfer oleh platform ke akun kalian. Selanjutnya, Nona Citra, giliranmu, menari telanjang. Tidak, Kalian tidak bisa melakukan ini. tidak mau telanjang. Ayo semua, telanjangi mereka. Mas Rizky, tolong aku. Kalau mau membongkar, bongkar saja dia, tapi jangan pernah membongkar aku. Berani-beraninya kau pakai uangku untuk memberi hadiah pada wanita lain, sungguh lancang. Arjuna, aku tahu. Kau punya banyak uang. Ternyata kau dipelihara oleh wanita kaya, menghabiskan uang wanita kaya untuk memberi hadiah pada Maya. Kali ini kau benar-benar tamat. Lihat wanita kaya ini, gayanya dan fisiknya.
nanti malam pulang, kau tidak akan dimakan, kan? Orang yang dipelihara wanita kaya, bukan aku. Kau sudah diambang kematian. Berani-beraninya memfitnah Mas Rizky kami. Kau yang dipelihara. Menurutku kau ini, orangnya sudah di sini. Bagaimana kau akan berpura-pura kali ini? HMPH. Pria simpanan, kau pakai uangku untuk memelihara wanita lain. Kau berani selingkuh dariku, kau cari mati, ya? Itu, apakah Anda salah orang? Arjuna bukan, pria simpanan Anda, kan? Salah orang. Aku, wanita tua ini, sebulan, membiayai pria simpanan seharga Rp500.000. Akan salah orang? Ibu Wati, saya tahu saya salah, saya tidak akan berani lagi. Tidak berani lagi? Kau ambil uangku untuk pergi menggoda wanita lain. Apa yang tidak berani kau lakukan? Dengar baik-baik, mulai hari ini, selama 2 tahun ini, semua uangku yang kau habiskan, keluarkan semuanya, ditambah 2 juta rupiah untuk kerugian batin. Kalau tidak, aku akan memberimu kepada orang lain, untuk jadi budak. Ibu Wati, saya salah. Ini semua gara-gara pelakor ini. Yang menggodaku, Ibu Wati, Anda harus percaya saya, dia yang menggodaku, ingin menipu uang saya. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Jelas-jelas kau yang menipuku, mengatakan kau anak orang kaya. Diam. Semua karena kau, wanita penggoda ini, yang memukaumu, ingin memikatku untuk menghabiskan uang untukmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku mengkhianati kesayanganku? Sayang. Aku terlalu polos. Makanya aku terpedaya oleh wanita penggoda ini. Kau tahu, hatiku dan tubuhku, semuanya milikmu. Abi. Ciu ciu ciu. Bagus, maksudmu, pelakor kecil ini yang menggodamu, kan? Baiklah. Aku akan memberimu satu kesempatan untuk menunjukkan kesetiaanmu. Di depanku, wanita tua ini, pukul wanita penggoda ini, hancurkan wajahnya. Panggil penjaga, tangkap pelakor ini. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Sayang sekali tidak memukulnya. Kebetulan aku punya sahabat yang butuh budak. Bagaimana kalau, kau pergi? Aku pukul. Aku pukul. Mas Rizky. Jangan panggil namaku. Semua gara-gara kau, merusak hubungan saya dengan kesayanganku. Rizky, dasar bajingan. Pukul dia. Hari ini, jika kau tidak menghancurkan wajahnya, hancurkan wajahnya untukku. Babak belur, jangan berhenti. Jeritan karakter wanita kedua, Del. Sungguh sebuah pertunjukan anjing saling menggigit yang bagus. Arjuna. Jangan senang di atas penderitaan orang lain. Arjuna, tolong selamatkan aku. Ya, kalau terus begini, wajahku benar-benar akan rusak. Menyelamatkanmu, kenapa harus? Selama kamu mau menyelamatkanku, aku akan melakukan apa saja. Baiklah. Kalau begitu, berlututlah sekarang, dan gonggong seperti anjing 2 kali. Sudahlah. Dendam antara kita tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggonggong 2 kali. Rizky, memukul wanita bukanlah tindakan seorang satria. Apalagi, ada begitu banyak orang di sini. Aduh. Pria tampan ini akan melakukan adegan pahlawan menyelamatkan gadis, HMPH. Menyelamatkan gadis tidak juga. Hanya saja drama anjing menggigit ini mengganggu ketenanganku. Ibu Wati, pasti Anda juga orang penting yang punya nama, kan? Kalau sampai tersebar, orang tahu tentang kehidupan pribadimu yang tidak pantas. Soal memelihara pria simpanan, itu mungkin akan... Jangan memotret, berhenti memotret. Ibu Wati, kenapa belum kembali? Untuk urusan PR, sebentar lagi akan jadi trending topik. Kenapa masih berdiri bodoh di sana? Ayo pergi. Arjuna, aku tahu aku salah. Maukah kau memaafkanku? Aku tahu kau masih mencintaiku. Kau baru saja melihatnya. Aku ditipu oleh Rizky, si pewaris kaya palsu itu. Sekarang aku sudah lajang. Mari kita mulai lagi. Seperti dulu, bisa? Mulai lagi, menjadi budak cintamu? Bisa. Target penaklukan, Citra Dewi. Progres penaklukan 50%. Menaklukkan target sepenuhnya. Akan mendapatkan cashback 10 kali lipat. Baiklah. Arjuna, kamu setuju?
Progres penaklukan, naik 49%, mencapai 99%. Karena, kita sudah bersama selama 3 tahun. Progres penaklukan 100%. Selamat tuan rumah. Berhasil menaklukkan Citra Dewi. Setiap uang yang dihabiskan tuan rumah pada Citra Dewi Akan mendapatkan cashback 10 kali lipat. Mulai sekarang, kamu akan menjadi budak cintaku lagi. Kamu pikir, aku akan setuju? Kalau bukan karena keberuntunganku, aku sudah dikuras habis darahku olehmu. Arjuna yang dulu, sudah mati, karena kamu. Arjuna, aku salah. Aku tahu kamu sekarang sudah berbeda dari dulu. Kamu sudah kaya. Bagaimana kalau aku jadi budak cinta untukmu? Jadi budak cinta, apakah kamu pantas? Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Sekarang, gonggong 2 kali seperti anjing. Aku akan memberimu 1 juta rupiah. Kenapa, tidak mau? Kalau begitu aku pergi. Jangan. Jangan pergi. Gonggong, aku anjing. Aku anjing kecil. Wanita sepertimu, benar-benar hina, dan murahan. 1 juta rupiah bisa membeli martabatmu. Maya, ayo pergi. 10 juta rupiah sudah di tangan. Uang ini terlalu mudah didapat. Dari pertama kali kita bertemu, sampai sekarang, kamu sudah membelikanku kalung. Dan juga memberiku begitu banyak hadiah. Kamu, Jangan-jangan kamu hanya ingin membuat mantan pacarmu kesal, ya? tidak sepenuhnya begitu, tapi kamu memang membantuku melampiaskan kekesalan. Aku ingin bilang aku memanfaatkanmu untuk menghasilkan uang. Kamu percaya? Sebenarnya aku tahu, kamu adalah tuan besar yang memberiku 100 naga itu. Benar. Menurut aturan di dunia live streaming kalian, bukankah kamu seharusnya menyerahkan diri padaku? Aku tidak semudah itu, loh. Tapi, kamu memang membuatku merasa ingin jatuh cinta. Progres penaklukan naik 5%. Progres penaklukan 95%. Sudah menghabiskan begitu banyak uang, tapi baru menaklukkan 95%. Wanita ini memang Raja Playbau alami. Aku juga merasa kamu sangat istimewa. Istimewa bagaimana? Begini, aku selalu merasa, seharusnya ada seseorang di dunia ini yang memperlakukanku lebih baik. Kamu pantas mendapatkannya. Jadi maksudmu, kamu ingin menjadi orang yang memperlakukanku dengan baik itu? Memang Raja Playbau, kecepatan memanfaatkan kesempatannya ini. Apa dia buru-buru ingin aku jadi budak cintanya? Mungkin saja, tapi aku lebih penasaran. Jika aku benar-benar menjadi orang itu, apa yang akan kamu lakukan? Itu tergantung apakah kamu punya kemampuan itu. Sudah menghabiskan begitu banyak uang, tapi belum berhasil menaklukkan. Ini terlalu sulit, ya? Ada apa? Ibuku ditahan di kasino oleh penagih utang. Penagih utang? Berapa utangnya? 200 juta rupiah. 200 juta rupiah? Maya Sari ini benar-benar pohon uang. Arjuna, cukup sampai di sini. Di dalam tidak aman. Aku sendiri. Aku akan baik-baik saja. Bisakah kamu mengatasinya sendirian? Tidak apa-apa, aku akan menemanimu. Tadi kan sudah bilang, aku akan melindungimu. Progres penaklukan 99%. Ibu, Maya, akhirnya kamu datang. Kalau kamu tidak datang lagi, ibu akan dipukuli oleh mereka sampai mati. Dasar wanita tua. Tidak kusangka. Dasar penjudi. Bisa melahirkan anak perempuan secantik bunga sepertimu. Tindakan kalian ini adalah ilegal. Cepat lepaskan ibuku. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi untuk menangkap kalian. Ilegal? Di tempat seperti kota Cakrawala ini, aku Bramantio, akulah hukumnya. Aturanku adalah hukum. Terus pukuli dia. Jangan, aduh, sakit, berhenti memukul, hentikan. Nona Maya, nyawa wanita tua ini hari ini ada di tanganmu. Pasti kamu juga tahu, ibumu sering berjudi di tempat kami. Setiap kali kalah, dia meminjam uang. Sekarang, dengan bunga berbunga, utangnya sudah 200 juta rupiah. 200 juta rupiah? Apa kalian ini rendahin? Bocah, diam.
Ini bukan urusan yang bisa kau tangani. Kalau aku harus ikut campur, Kamu sedang bermain api. Tuan Muda Bramantio, ini semua masalah yang kubuat bersama ibuku. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Karena influencer besar sudah bicara. Baiklah, aku akan melepaskanmu. Ini adalah surat utang yang ditulis sendiri oleh ibumu. Pasti tulisan tangannya, kamu kenal, kan? Surat utang ini, aku tidak mengakuinya. Apa maksudmu? Ibuku, dari awal sampai akhir, hanya meminjam 5 juta rupiah dari kalian. Tapi bunganya terlalu tinggi, kan? Sampai dia harus membayar 200 juta rupiah, ini tidak masuk akal, dan tidak sah. Hahaha. Masuk akal dan sah, aku bahkan membuka kasino. Jadi apa peduliku sah atau tidak, utang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Utang ibu dibayar anak perempuan, itu lebih dari sewajarnya. Hari ini, kalau kalian tidak melunasi utang 200 juta rupiah ini, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Begini saja. Aku memberimu 2 pilihan. Pilihan pertama, melunasi sekaligus untuk ibumu, utang 200 juta rupiah. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Jangan tegang dulu, aku belum selesai bicara. Ku dengar ibumu bilang, kamu sepertinya juga seorang influencer dengan jutaan pengikut. Kau juga termasuk orang terkenal. Pas sekali, di sekitarku banyak kakek-kakek kaya raya yang paling suka bermain dengan wanita terkenal, dan bayarannya lumayan tinggi. Akan kuaturkan untukmu. Gunakan saja tubuhmu untuk membayar utang, sampai utang 200 juta rupiah lunas. Bagaimana? Tidak mungkin. Jangan harap. Nona Maya, aku sekarang memberimu kesempatan memilih. Jangan paksa aku. Nanti aku akan bereskan kamu, lalu menjualmu ke kakek-kakek kaya raya, dengan kelainan. Maya. Dengarkan Tuan Muda Bramantio. Kalau tidak, utangnya tidak akan lunas. Ibu benar-benar akan dipukuli sampai mati oleh mereka. Ibu, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Maya. Ibu mohon padamu. Ibu mengandungmu selama 10 bulan. Betapa menderitanya. Ibu belum mau mati. Sekarang saatnya kamu membalas budi. Dengarkan saja Tuan Muda Bramantio. Hanya tidur dengan beberapa orang tua saja. Cepat dengarkan dia. Ibu, sungguh sebuah drama kasih sayang ibu dan anak. Hidup selama ini, baru kali ini aku melihat seorang ibu yang rela menjual anaknya sendiri. Aku bicara dengan putriku, bukan urusanmu. Hidupnya adalah milikku. Sekarang saatnya dia membalas budi. Bagus. Bagus sekali katamu, Nona Maya. Ibumu benar. Kamu tidak punya uang sekarang, jadi kamu harus membayar dengan tubuhmu. Kalau kamu tidak mau, dengan orang-orang tua itu. Denganku juga boleh. Pilih salah satu. jorok sekali. Jangan harap. Jangan kurang ajar. Tuan Muda Bramantio, rencanamu itu sudah sangat jelas. Bocah, aku sarankan kau jangan ikut campur lagi. Kalau tebakanku tidak salah, tujuan awalmu adalah Maya, kan? Kau ingin uangnya, dan juga orangnya. Rencanamu itu benar-benar bagus. Apa maksudmu? Aku sudah lama dengar, ada beberapa pihak yang menggunakan tanda tangan utang di kasino untuk memaksa keluarga biasa menyerahkan putri mereka kepada para pengusaha kaya. Sekarang kelihatannya, keluarga Bramantiolah yang melakukan bisnis ini. Memangnya kenapa? Kalau kau tahu, surat utang ada di tanganku, sesuai aturan jalanan. Entah kau melunasi utang 200 juta rupiah hari ini, atau kalian jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Jangan. Jangan. Kalau kalian tidak mau bayar hari ini, tidak apa-apa. Aku akan mengambil kedua tangan orang tua ini. Dua tangan, 200 juta rupiah. Kalian beruntung. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja putrimu yang tidak patuh itu. Maya Sari, aku ini ibumu. Apa kau benar-benar ingin membunuhku? Dasar kacang lupa kulitnya. Seharusnya aku tidak melahirkanmu dulu. Jangan. Jangan. Nona Maya, kalau kamu terlambat sedetik saja, tangan kanan ibumu ini akan hilang. Ibu Maya, kumohon, dengarkan Tuan Muda Bramantio saja.
Bagaimana, Nona Maya, demi wajahmu yang cantik ini, aku bisa memberimu waktu 3 menit lagi. Pikirkan baik-baik. Kalau hari ini tidak mengeluarkan 200 juta rupiah, tangan ibumu ini akan hilang. Kesempatan datang, kan? Berusaha menaklukkan, sekali saja. Aku. Maya, Sudah kamu pikirkan baik-baik, ibumu. Mungkin tidak layak kamu berkorban sebesar ini. Apa omong kosongmu? Aku mengandungmu 10 bulan. Nyawanya adalah nyawaku. Kalaupun dia mati menggantikanku, itu sudah sepantasnya. Diam. Maya, lakukan saja sesukamu. Jika kamu tidak mau, gelengkan kepala saja. Sisanya, serahkan padaku. baiklah. Sisanya serahkan padaku. Pergi. Siapa kamu berani ikut campur? Ini urusan keluarga kami. Pergi sana. Aku akan ikut campur dalam masalah ini. Wah, kau akan ikut campur? Dengan apa kau akan ikut campur? Wah, kamu masih mau ikut campur? Dengan apa kamu mau ikut campur? Lihat penampilan miskinmu itu. Di kantongmu, mungkin bahkan 500 ribu rupiah saja tidak bisa kamu keluarkan, kan? Hahaha, jangan-jangan, kamu mau memotong tangan untuk orang ini? Hahaha, tanganku. Hari ini kamu tidak akan bisa memotongnya. Tapi, haha. Aku tahu. Kamu pasti melihat dirimu sendiri, yang berkulit halus dan lembut, dan ingin menjual dirimu untuknya, kan? Hahaha. Singkirkan pikiran kotormu itu. Bukankah itu hanya 200 juta? Aku akan membayarnya untuk dia. Bocah, kamu harus paham dulu, dia berutang padaku 200 juta, bukan 200 ribu. Aku tahu. Hanya 2 target kecil. Uang kecil. Aku akan membayarnya untuk dia. Maya Sari, temanmu ini, otaknya agak bermasalah, ya, 200 juta di mulutnya, seperti 2.000 rupiah saja. Berhenti bicara, ini 200 juta untukmu. Jangan gunakan cek palsu ini untuk menipu. Orang sepertimu sudah sering kutemui, bahkan orang kaya di kota Cakrawala. Untuk mengeluarkan 200 juta pun harus berpikir 2 kali. Kamu yang tidak berguna. Kamu tidak bisa mengeluarkannya. 200 juta, bukan berarti aku juga tidak bisa. Baik, kalau cek ini palsu, bagaimana? Apapun katamu. Baik, jika cek ini palsu, Maya Sari jadi milikku. Uangnya, kamu masih harus membayarnya. Baik. Lalu kalau asli, Jika cek ini asli, aku tidak hanya tidak akan memotong tangannya, tapi aku akan memberimu pisau, agar kamu bisa memotong tanganku. sudah sepakat. Hari ini, kalau kamu tidak bisa membayar 200 juta, aku akan memotong tanganmu. Arjuna, apakah cek ini asli atau palsu? Kalau palsu, kamu juga akan terseret. Percayalah padaku. Cek ini asli atau palsu, kamu akan tahu begitu menelepon. Ban. Nak, sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Bos, orang bank menelepon kembali. Cepat katakan, orang bank bilang, cek ini asli. Ini, bagaimana mungkin jumlahnya? HMPH. Sepertinya kamu yang kalah. Lepaskan aku. Uangnya sudah dikembalikan. Kenapa kamu masih menahanku? Baiklah, mereka boleh pergi hari ini, tapi kamu harus tinggal bersamaku. Kau berubah pikiran. Ayo, cepat pergi. Memangnya kenapa kalau berubah pikiran? Ini wilayahku. Aku akan bermain sesukaku. Oh ya? Sepertinya tidak juga. Bocah ini cukup sombong, urus dia. Tunggu sebentar. Kita semua adalah orang-orang dari dunia hitam, hidup di jalanan tak lain, demi uang. Berdiri diam di situ, aku beri kalian 1 juta rupiah. Kau benar-benar akan memberi uang? Tentu saja. Tuan Muda Bramantio. Tidak tahu apakah Anda pernah mendengar sebuah pepatah, uang bisa melakukan apa saja. Itu iblis yang mendorong penggilingan. Tidak, tidak, tidak. Hari ini aku akan membuat Tuan Muda Bramantio menyaksikan, selama uangnya cukup banyak, penggilingan pun bisa mendorong iblis. Di sini, masing-masing punya 1 juta rupiah. Bantu aku memukulnya. 100 ribu rupiah untuk 1 tamparan, 200 ribu rupiah untuk 1 tendangan. Pukul sepuasnya. Kalau uangnya kurang, aku bisa tambah lagi. Apa maumu? Sudah kubilang. Biarkan Tuan Muda Bramantio menyaksikan. Apa artinya? Uang bisa melakukan apa saja. Kebetulan, aku tidak punya yang lain. Hanya punya banyak uang. Uangnya ada di sini. Kalian bisa mulai sekarang. Jangan mendekat.
Aku bos kalian. Maya. Temanmu itu, tuan muda dari keluarga mana? Aku belum pernah dengar. Kamu menyebutkannya sebelumnya. Ah, aku mengerti. Putriku yang cantik jelita, pasti banyak dikejar. Tuan muda kaya raya. Cukup. Sejak kamu mengusulkan untuk menjual anak perempuanmu, aku bukan lagi putrimu. Hei. Maya, omongan kosong apa yang kamu ucapkan? Aku ibumu. Kamu dapat pacar tuan muda kaya raya. Setidaknya berikan aku sedikit uang jajan. Aku ingin Maya, sudah sangat jelas mengatakannya. Dia tidak ada hubungan lagi denganmu. Ayo pergi. Hei. Kembali. Aku benar-benar membesarkanmu sia-sia. Dasar anak kacang lupa kulitnya. Mas Arjuna. Selamat, host. Telah berhasil menaklukkan Mayasari. Konsumsi yang dihabiskan untuk Mayasari. Mendapatkan hadiah pengembalian 10 kali lipat. 10, 100, 1000, miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar. Mulai sekarang, aku adalah miliarder ratusan miliar rupiah. Mas Arjuna. Setelah hari ini, aku tidak punya rumah lagi. Malam ini, bolehkah aku menginap di rumahmu? Wanita ini, tadi bukannya masih sulit didekati? Aku bisa mencuci dan memasak untukmu. Anggap saja aku pembantumu. Aku tidak akan pernah merepotkanmu. Pembantu? Kamu ini? Mas Arjuna, apa maksudmu? Mana tega aku membiarkanmu jadi pembantuku? Kalau kamu tidak punya rumah, aku akan memberimu satu. Besok aku akan mengajakmu membeli mobil dan rumah. Benarkah? Tentu saja benar. Mekanisme hadiahnya sudah berlipat 10. Mana mungkin aku tidak menghamburkan uang ke pohon uang sepertimu? Mas Arjuna, terima kasih. Kamu baik sekali padaku. Hari ini kamu menginap saja dulu di hotel. Kita bertemu besok. Mas Arjuna, kamu baik sekali padaku. Siang tadi baru saja membelikanku villa mewah senilai 1 miliar rupiah. Sekarang mengajakku membeli mobil lagi. Ini semua uang kecil. Mas Arjuna, aku tahu, kamu yang terbaik padaku. Putri Anggraini. Arjuna Wijaya. Mas Arjuna, siapa dia? Putri Anggraini, bunga kelas saat kuliahku. Hei Arjuna, sudahlah, jangan bicara lagi. Aku sekarang hanya seorang sales di dealer 4S. Sedangkan kamu, pasti tidak buruk selama ini, kan? Bersiap membeli mobil. Di mana kamu bekerja sekarang? Aku, sekarang seorang pengangguran. Begitu ya, kalau begitu kenapa kamu, seorang pengangguran, datang ke sini? Mobil di sini, paling murah ratusan ribu per unit, mampu membelinya. Lihat showroom mobil bekas di sebelah sana. Mobil di sana cocok untuk orang sepertimu. Aku tidak akan mengantarmu. Kenapa kamu, penjual mobil, punya sikap seperti ini? Kenapa kamu meremehkan orang miskin? Putri. Jangan buang-buang waktu dengan orang-orang miskin ini. Apa dia mampu membeli mobil? Kak Putri, tentu saja dia tidak mampu membeli mobil. Kamu mampu membelinya, dia sudah lama tidak mendapatkan penjualan. Ada beberapa mobil baru yang lumayan bagus. Coba lihat saja. Baiklah, aku lihat dulu. Wah, Nona cantik ini, sangat cantik. Selera Anda tidak begitu bagus. Maksudmu apa? Maksudku apa? Lihat pria simpanan di sebelahmu itu. Mobil bagus apa yang bisa dia belikan untukmu? Lebih baik ikut aku saja. Hari ini aku akan. Itu tidak perlu kau khawatirkan. Apa yang bisa kuberikan padanya? Pasti lebih banyak daripada yang bisa diberikan sendiri. Maya. Mobil di sini, pilih saja sesukamu. Kalau ada yang kamu suka, bilang saja. Aku akan langsung gesek kartu untukmu. Benarkah, Mas Arjuna? Kamu terlalu baik padaku. Kamu, dasar pria simpanan, sok jago sekali. Memangnya kamu pantas? Coba saja kencing dulu, baru bicara. Lihatlah kelakuanmu sendiri. Kelakuanku bagaimana? Jauh lebih baik daripada pria mesum pengecut sepertimu. Anak bau, siapa yang kamu sebut kura-kura? Siapapun yang menyahut, dia yang akan kumaki. Kamu. Oh, hebat sekali kamu. Kalau begitu, coba saja beli satu mobil di sini. Aku memang berniat begitu.
Putri, kita kan teman kuliah dulu. Kalau kamu kekurangan target penjualan, aku bisa membelikan beberapa mobil untuk bawahanmu. Hehe, beli beberapa mobil katanya. Coba lihat mobil yang mana di sini, yang harganya paling murah bukan puluhan juta, memangnya kamu mampu membelinya? Arjuna, aku sarankan kamu jangan sok kaya. Waktu kamu kuliah dulu, kamu selalu makan di kantin. Mobil-mobil seharga puluhan juta ini. Apa kamu mau menjual ginjalmu untuk membelinya? Ini semua uang kecil, tidak perlu menjual ginjal. Anak muda. Ada dealer mobil bekas di sebelah, itu tempatnya para orang miskin. Masa sih? Masa kamu tidak mampu membeli mobil bekas seharga puluhan ribu, bahkan yang seharga puluhan ribu pun tidak mampu, kan? Kalau begitu, kenapa masih sok? Pergi sana. Arjuna, sudah bertahun-tahun lulus. Kenapa kamu masih saja seperti orang miskin? Kamu. Kenapa kamu bicara seperti itu, Mas Arjuna? Kami itu. Apa maksudmu? Dia itu cuma barang. Untuk apa barang seperti Putri? Bukankah kamu hanya ingin mengejar target penjualan? Mobil Mercedes itu, Mas sudah pesankan untukmu. Benarkah? Terima kasih, Mas. Mas baik sekali. Ayo, nak, lihat. Apa itu yang namanya kemampuan? Membeli sebuah Mercedes saja sudah disebut kemampuan? Mercedes seharga lebih dari 2 juta rupiah itu bukan kemampuan. Harus seperti kamu, si miskin, membeli mobil bekas baru disebut kemampuan. Siapa bilang aku mau beli mobil bekas? Barang ini masih sok. Kalau punya kemampuan, beli juga Mercedes. Aku tidak tertarik barang luar negeri. Kalau mau beli, beli mobil buatan dalam negeri. Mobil ini bagus. Yang ini saja. Si miskin tetap saja si miskin, suka mobil buatan dalam negeri pula. Arjuna, jangan memaksakan diri. Mobil Xiaomi ini saja, harganya sudah 600.000 rupiah. Mungkin seluruh hartamu akan terkuras habis. Siapa bilang aku hanya beli satu? Mobil ini seharusnya punya 9 warna. Kalau begitu, ambil 100 unit. Untuk setiap warna. 100 unit per warna? Omonganmu makin besar saja. 900 mobil. Belum lagi soal apakah kamu mampu membelinya. Tapi kalaupun beli, bagaimana kamu akan mengendarainya? Orang kaya seenaknya. Aku beli untuk main kereta-keretaan. Memangnya urusanmu? Arjuna, tahukah kamu berapa harga 900 mobil? Itu bisa mencapai 540 juta rupiah. Kalau kamu benar-benar bisa membelinya, tokoh teknologi terkemuka pun harus datang langsung berterima kasih padamu. Maya, beritahu aku warna apa yang kamu suka. Aku akan membelikannya untukmu. Mas Arjuna, warna apapun yang kamu suka, itulah yang kusuka. Anak baik, kalau begitu, aku akan memberimu 1 unit untuk setiap warna. Nanti kamu bisa ganti-ganti memakainya setiap hari. Mas Arjuna, apapun yang kamu pilih, aku menyukainya. Baiklah. Putri, tolong panggilkan manajer kalian kemari. Si miskin ini semakin besar mulutnya. Cantik, dengarkan aku, lihat saja penampilannya. Apa dia terlihat seperti orang kaya? Jangan bicara 900 unit. 1 unit pun dia tidak mampu beli. Kau tidak mampu beli bukan berarti aku juga tidak. Jangan samakan aku dengan Putri Anggraini, kau harus tahu, kalau kau tidak bisa menyelesaikan ini hari ini, seluruh dealer 4S akan memblokirmu. Kau yakin menyuruhku memanggil manajer? Tentu saja aku yakin. Pas sekali akhir bulan. Habiskan sedikit uang untuk membantu teman kuliahku meningkatkan penjualan. Kau serius? Kenapa kau masih diam saja? Mas Arjunaku dengan baik hati membantumu meningkatkan penjualan. Kenapa kau tidak menghargainya? Siapa yang ingin membeli 900 unit mobil Xiaomi? Manajer, ini Arjuna Wijaya, teman kuliahku. Tuan Arjuna, Anda yakin ingin membeli 900 unit mobil Xiaomi? Dia yakin apanya? Dia itu pengangguran. Datang ke sini hanya untuk pamer. Bocah. Membuat keributan di sini. Kau tahu apa akibatnya? Bukankah dia yang membuat keributan demi menjilat Dewi putrinya? Berulang kali menghalangiku membeli mobil. Kau memanggilku budak cinta, dasar bocah. Justru kau yang budak cinta. Justru kau yang budak cinta. Wah, anjing terdesak sampai melompati pagar. Aku beri kau 1 kalimat. Budak cinta. Budak cinta. Pada akhirnya tidak punya apa-apa. Anda, Tuan Arjuna, melihat Anda adalah teman sekelas Putri. Saya beri Anda nasihat, kalau tidak punya uang, segeralah pergi. Jangan membuat masalah di sini. Siapa bilang saya tidak punya uang? Ini hanya 900 mobil. Saya mau varian tertingginya untuk setiap mobil. Berapa totalnya? Saya akan gesek kartu. Varian tertinggi mobil Xiaomi adalah 300.000 rupiah. Jika Anda mau 100 mobil dari setiap warna, totalnya adalah 270 juta rupiah. Apakah Anda akan membayar penuh, atau dengan cicilan?
Hanya 2 atau 300 juta rupiah, masih perlu cicilan? Hanya 300 juta rupiah. Cih, kamu itu tikus gat. Kamu pikir kamu masih orang terkaya di kota Cakrawala? Bahkan orang terkaya di kota Cakrawala tidak bisa mengeluarkan 300 juta sekaligus. Kamu cuma membual, kan, anak muda? Kalau kamu bisa mengeluarkan 270 juta rupiah, saya akan berlutut dan memanggilmu ayah. Hanya karena kamu mengatakan itu, saya pasti akan membeli 900 juta. Gesek kartu. Arjuna, kamu yakin jika ini terus berlanjut, tidak akan ada jalan keluar? Tentu saja saya yakin. Saya hanya buru-buru membantu teman sekelas lama untuk mencapai target penjualan, kan? Masih pura-pura? Kartu berhasil digeser, konsumsi 270 juta rupiah. 900 mobil, terjual begitu saja. 270 juta rupiah, kamu benar-benar sekaya itu? Dasar anak, cepat berlutut dan panggil aku ayah. 270 juta rupiah? Tidak mungkin. Sudah cuek nyali, tadi bukannya kamu sombong sekali, bilang aku si miskin. Aku salah. Mana mungkin Anda si miskin? Aku si miskin. Aku si miskin. Aku orang tidak berguna. Maya, Mas Arjuna menepati janji. Nanti aku suruh mereka kirimkan 1 mobil setiap warna untukmu. Mas Arjuna, kamu baik sekali. Tapi, apa benar harus beli mobil sebanyak ini? Ini terlalu boros. Kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Tidak. Hanya saja, Mas Arjuna, kamu memberiku begitu banyak mobil. Kamu begitu baik padaku. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas budimu. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Pohon uangku. Tuan Muda Arjuna, ini adalah kontrak pembelian mobil. Mulai sekarang, Anda adalah pelanggan kami di dealer ini, sebagai pelanggan VIP berlian seumur hidup. Teman lama, aku tidak menyangka kamu sudah sukses seperti ini. Ah, biasa saja. Kamu baik-baik saja? Arjuna, ini nomor kontakku. Hubungi aku kapan saja nanti. Ternyata punya uang memang bisa melakukan apa saja. Seperti Putri ini, sang bunga kelas yang terkenal sejak masa kuliah. Ternyata sampai menawarkan diri. Baiklah. Tentu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Selamat, host. Anda telah membuka progres penaklukan Dewi kedua. Membuka paket misterius. Mendapatkan peningkatan kekuatan 10 kali lipat. Ini adalah peningkatan kekuatan. Skill ini bagus sekali. Mas Arjuna, wanita yang tadi itu, bicara apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Mas Arjuna, kamu begitu baik pada Maya, membelikanku begitu banyak mobil. Bisakah kamu memberiku kesempatan, memberi Maya kesempatan untuk memasak untukmu? Aku tidak terlalu tertarik dengan masakan. Kalau begitu, datanglah ke rumahku. Aku akan menunjukkan padamu sesuatu yang lain. Ayo pergi. Kalau saja aku bisa mendapatkan Arjuna, si pria kaya raya ini, aku mungkin bisa menghemat 50 tahun perjuangan. Putri, lihat, Kak Putri hari ini juga membantumu mencapai target penjualan sedikit. Kamu, Dengan sedikit hasilmu itu, kau sebut itu mencapai target penjualan? Kamu tidak berpikir sedikit pun, Mercedesmu yang seharga 100 juta itu, bisa dibandingkan dengan 270 juta? Kenapa Arjuna belum meneleponku? Tidak bisa, aku harus mencari cara untuk bertindak proaktif. Halo, Tuan Muda Dion. Apakah kamu punya kontak Arjuna? Ah, ya, pria simpanan di kelas kita waktu kuliah itu. sepertinya aku harus segera berhasil menaklukkan Putri Anggraini. Wanita itu memang ingin menggoda Arjuna. Aku harus memikirkan cara. Aku harus cepat mengikatnya. Mas Arjuna, ayo minum supnya. Enak, Enak. Aku tidak menyangka kemampuan memasakmu lumayan juga. asal Mas Arjuna suka saja. Apa yang kamu masukkan ke dalam supnya? Tentu saja. Obat penguat hubungan. Baiklah, ini ulahmu sendiri. Mas Arjuna, ini pertama kalinya bagiku.
minum obatnya. Mas Arjuna, aku hanya ingin memberimu seorang anak. Ini alasanmu memberiku obat, ingin mengikatku dengan anak? Ingin mengikatku dengan anak. Aku hanya ingin. Ada pepatah mengatakan, gadis baik jangan dilewatkan, wanita jahat jangan disia-siakan. Jadi, kamu tipe yang mana? Aku tidak mau mengulang perkataan yang sama untuk kedua kalinya. Jika kamu bertindak semaumu lagi dan berbuat onar, enyahlah dari sini. Hei Arjuna Wijaya, apakah kamu punya waktu? Ada urusan yang perlu kubicarakan denganmu. Ada urusan apa selarut ini? Mari bertemu dan bicara. Aku menunggumu di bar seberang kampus kita. Ternyata, setiap wanita matre yang terlihat glamor, pada dasarnya adalah hina. Nona cantik, minum 1 gelas dengan kami. Maaf, aku sedang menunggu temanku. Dasar gadis, kau menolak tawaran minum, tapi malah memilih hukuman. Apa yang kalian mau? Jika kalian menyentuhku lagi, aku akan berteriak minta tolong. Teriak saja. Teriaklah sekeras-kerasnya, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Kenapa tidak? Biarkan kami bersenang-senang sedikit. Berani sekali kalian. Apa yang kami takuti? Memangnya kau punya pacar? Panggil pacarmu untuk menyelamatkanmu. Ayo, gadis kecil. Hentikan. Putri Anggraini. Hei bocah, jangan ikut campur urusanku. Kalau tidak, aku akan membuatmu tahu kenapa bunga-bunga begitu merah. Benar, jika kalian ingin hidup, cepat pergi. Orang yang ingin hidup dan cepat pergi adalah kalian, kan? Kebetulan sekali, aku akan menggunakan 2 orang bodoh ini untuk menguji nilai kekuatan 10 kali lipat dari sistem yang baru saja ditingkatkan. Nomor 2, maju. Habisi dia untukku. Baik. Arjuna Wijaya, hati-hati. Mencari gara-gara. Kalau mau hidup, cepat pergi. Kamu. Cepat pergi. Putri, kenapa kamu begitu bodoh? Dia sudah mengeluarkan pisau. Kenapa kamu malah menyerbu? Aku melihat dia mengeluarkan pisau, makanya aku menyerbu. Dia hanya tidak ingin kamu terluka. Wanita ini, sayang sekali dia tidak ikut panggung akting. Dia seharusnya segera tiba. Kalian bisa mulai sekarang. Karena kamu ingin berakting, aku akan ikut bermain. Baiklah, Putri, aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu. Tidak perlu, luka kecil ini tidak berarti apa-apa bagiku. Selama kamu tidak terluka, itu yang terpenting. Arjuna, terakhir kali kamu membeli begitu banyak mobil dariku. Kamu membuatku menjadi juara penjualan. Aku ingin membelikanmu sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Tolong jangan menolak. Jam tangan ini pasti mahal. Ini tanda mata dariku. Tolong terima. Strategi yang bagus, memancing dengan umpan besar. Wanita ini jauh lebih pintar dari Mayasari. Tidak ada hasil tanpa pengorbanan. Ini menggunakan jam tangan sebagai umpan, untuk memancing pria kaya sepertiku. Aku tidak punya kebiasaan menerima barang dari orang lain. Begini saja. Di kartu ini ada 10 juta rupiah. Anggap saja aku membeli jam tangan ini. Kamu tidak boleh menolakku. Sisanya, anggap saja sebagai biaya pengobatanmu karena telah membantuku menjadi tameng. Ikan besar sudah terpancing. Oh ya? Ada urusan apa kamu memanggilku hari ini? Besok ada reuni kelas kita. Ikutlah denganku. Kamu pasti sudah lama tidak bertemu teman-teman sekelasmu. Pas sekali untuk berkumpul. Reuni kelas? Putri, sudah bertahun-tahun kita lulus. Kamu tidak pernah mengundangku ke reuni kelas. Kenapa baru sekarang teringat? Bukankah ini karena kamu sudah kaya sekarang? Reuni kelas tidak akan mengundang orang miskin. Ini, bukankah sebelumnya aku tidak punya kontakmu? Kenapa tiba-tiba sekarang punya? Sudahlah, tidak penting. Ingat, pergilah ke rumah sakit untuk membalut lenganmu. Sampai jumpa besok. Kalau begitu besok aku akan menjemputmu. Arjuna, cepat atau lambat aku akan mendapatkanmu. Citra Dewi, kenapa kamu datang? Citra, kenapa kamu di sini? Arjuna, aku tahu aku salah. Maukah kamu memaafkanku? Bukankah kamu ingin tinggal bersamaku sebelumnya? Sekarang aku bisa pindah dan tinggal bersamamu. Tinggal bersama?
Kamu tidak pantas. Arjuna, aku benar-benar tahu aku salah. Sebelumnya, aku tertipu oleh Yivan, bajingan itu. Sekarang aku kehilangan pekerjaan dan tidak punya tempat tinggal lagi. Maukah kamu menampungku? Mari kita mulai lagi dari awal. Kak Arjuna, lihat apa ini? Bekal penuh cinta. Jangan marah lagi ya. Maukah kamu memaafkanku? Citra Dewi, kenapa kamu di sini? Aku juga ingin bertanya padamu, kenapa kamu di sini? Mas Arjuna baru saja membelikanku sebuah villa besar, sama seperti miliknya. Di sebelahnya, Dia membelikanmu villa? betul, Nona Citra. Mas Arjuna kemarin memberiku 9 mobil. Kamu sudah putus dengannya. Untuk apa kamu masih datang? Dia bahkan membelikanmu mobil. Dan kamu bisa datang, kenapa aku tidak boleh datang? Setidaknya aku mantan pacarnya. Kamu itu hanyalah ikan di tambaknya. Kamu, Arjuna. Saya ada urusan hari ini. Silakan kalian berdua. Arjuna, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini? Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang. Putri, bukankah hari ini ada reuni teman kuliah? Kenapa kamu berpakaian begitu sederhana? Aku kan bukan selebgram yang berpose menggoda. Aku pakai apa saja sudah cukup. Putri, jangan-jangan kamu cemburu melihat penampilan Maya? Bagaimana kalau aku belikan kamu satu set juga? Mana mungkin, tentu saja tidak. Aku akan merasa sayang jika menghabiskan uangmu. Aku tidak bisa membiarkan bunga kelas kita berpakaian seperti ini saat menghadiri reuni teman kuliah. Ayo pergi. Mas Arjuna, kamu terlalu baik padaku. Penampilan hari ini sudah menghabiskan lebih dari 5 juta rupiah untukmu. Tidak apa-apa, itu hanya uang kecil. Dan juga kalung hati malaikat ini sangat cocok dipadukan dengan bajunya. Mas Arjuna, kamu kaya dan berkelas. Dan tampan pula. Pasti banyak gadis yang menyukaimu. Memang benar, setelah punya uang, wanita di sekelilingku, kata-katanya jadi lebih manis. Terima kasih, Mas Arjuna. Aku pasti akan menjadi gadis tercantik malam ini. Baiklah, ayo pergi. Kalau tidak, kita akan terlambat. Dewi Putri, setengah tahun tidak bertemu, kamu semakin cantik saja. Tidak juga, hanya saja riasan hari ini terlihat bagus. Siapa ini? Arjuna Wijaya. Arjuna Wijaya? Ternyata benar-benar kamu. Sekilas pandang aku tidak mengenalimu. Hampir saja kukira Putri mencari pacar tampan kaya dan berkuasa. Arjuna, ayo duduk di sini. Setelan jas pesanan khusus setinggi ini, entah asli atau palsu. Kalian jangan lupa, dulu waktu sekolah, dia memohon untuk membantuku bermain League of Legends, mencari nafkah. Arjuna, di mana kamu bekerja sekarang? Kalau tidak punya pekerjaan, datanglah bekerja sebagai satpam di perusahaanku. Saya, Menjadi satpam, siapa yang kamu remehkan? Kak Arjuna kami sekarang sangat kaya. Benar kan, Kak Arjuna? santai saja, tidak punya banyak uang, cukup untuk diberikan kepada wanita saja. Dibilang gemuk malah ngos-ngosan. Kamu belum pernah menghabiskan uang untuk wanita, kan? Kalau begitu menghabiskan uang untuk wanita, memang tidak ada habisnya. Kebetulan sekali, uangku juga tidak ada habisnya. Aku tidak tahu Arjuna sekaya ini. Mobil apa yang kamu pakai hari ini? Apa penting mobil apa yang kupakai? Bukan mobil Mazda bekasmu itu, kan? Kami semua pakai Mercedes-Benz dan BMW. Porsche, kamu pakai mobil bututmu itu. Kalau bukan kamu yang terlambat, siapa lagi? Dion, jangan bicara sembarangan. Arjuna menemaniku ke mall, membeli baju dan kalung. Makanya dia terlambat. Baju dan kalung, berapa harganya? Tidak mahal. Hanya hati malaikat ini, yang lumayan berharga. Hati malaikat. Aku bilang kalung ini, kenapa terlihat begitu familiar? Ini adalah edisi terbatas yang dirancang oleh maestro perhiasan terkenal dari Prancis. Hanya ada 2 di seluruh negeri, seharga lebih dari 3 juta rupiah. Putri, kamu benar-benar sukses besar. Kalung ini dibelikan Arjuna untukku. Bukan hanya itu, gaun pesta ini juga dibelikan Arjuna untukku. Totalnya menghabiskan 5 juta rupiah. Tidak mahal, hanya uang receh. Benar, 5 juta rupiah memang hanya uang receh. Ngomong-ngomong,
Tadi kita bicara soal mobil. Putri, terakhir kali di toko 4 SNU, aku membeli 900 mobil. Nanti aku akan memberimu satu dari setiap warna. Apa? 900 mobil? 900 unit kendaraan. Itu berarti ratusan juta. Benar, 900 unit. Nilainya 270 juta rupiah. Dan Mas Arjuna membayarnya penuh. Apa? Membayar penuh 270 juta rupiah? Putri, jangan sampai kamu ditipu oleh anak ini. Mas Arjuna, kartunya digesek di depan saya. Karena kamu sudah bicara, Mas Arjuna, kalau begitu saya tidak akan sungkan mengganti mobil dengan warna berbeda setiap hari. Benar-benar istimewa. Malam ini, semua pujian diambil anak ini. Benar-benar seperti kata pepatah, setelah 3 hari berpisah, harus dilihat dengan mata baru. Mas Arjuna, ayo kita minum. Anggurnya hampir habis, mau minum apa lagi? Benar-benar ada udang di balik batu. Mana bartendernya? Saya mau beli minuman. Malam ini, kalian semua sudah lama tidak bertemu. Saya akan memeriahkan suasana untuk kalian. Pesan apa saja yang ingin kalian minum hari ini. Semua biaya malam ini saya yang tanggung. Tuan muda Dion sangat dermawan. Uang ini seharusnya digunakan untuk hal yang berguna. Untuk hal-hal yang sia-sia seperti ini. Apa gunanya? Benar, cara bersikap dan bertindak memang harus seperti tuan muda kita Dion. Benarkah? Malam ini semua biaya. Tuan muda Dion yang bayar? Tentu saja, ini kan tidak seberapa. Mau makan apa saja, minum apa saja, silakan pesan saja. Karena Tuan muda Chen sudah bilang begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Aku dengar, kalian punya sesuatu untuk VIP, menu rahasia, kan? Ya, Tuan, tapi barang-barang di menu VIP, harganya cukup mahal, jadi biasanya tidak kami keluarkan. Boleh, Tuan muda Chen, aku ingin merasakan perlakuan VIP. Tentu saja boleh, tidak masalah. Hanya menu VIP, ini tidak seberapa. Sudah dengar, hari ini Tuan muda Chen yang mengendalikan tempat ini. Tolong keluarkan menu tersembunyi kalian. Astaga, ini seperti merampok. Satu lobster ini harganya Rp50.000. Satu botol anggur ini harganya Rp1.000.000. Arjuna, kita semua teman lama. Sudah cukup, jangan membuat Tuan muda Chen tidak nyaman. Kesulitan, bukan kalian para penjilat yang menentukan. Tuan muda Chen, apakah ini menyulitkan? Tidak menyulitkan, uang segini tidak berarti apa-apa. Hanya ratusan ribu rupiah, kan? Satu lobster dan satu botol anggur. Bagaimana kita membaginya? Arjuna, jangan keterlaluan. Selain 2 jenis sayuran hijau ini, pesan 1 porsi dari yang lainnya. Tuan, Anda tidak bercanda, kan? Jika memesan semua ini, biayanya bisa mencapai puluhan juta. Bukankah ada Tuan muda Chen di sini? Tuan muda Chen mampu membayarnya. Kau yang bermarga Jiang, sengaja cari masalah, ya? Tuan muda Dion, uang sekecil ini saja sudah membuatmu panik. Aku hanya ingin mengajarimu bahwa berpura-pura itu ada harganya. Kalau tidak bisa bayar, jangan berpura-pura di depanku. Semua tagihan di sini malam ini. Saya, Arjuna, yang akan bayar. Pesan apa saja, habiskan sesuka hati. Bukankah hanya puluhan juta, uang kecil? Aku akan melawanmu. Chen Hongfei, apa yang ingin kau lakukan? Kita semua adalah teman kuliah. Jika kau berani membuat masalah lagi, jangan harap kau bisa datang lagi lain kali. Putri, kamu. Tuan Chen, tagihan hari ini, semuanya dibayar oleh Mas Arjuna. Jika kau membuat masalah lagi, percaya atau tidak, kami akan mengusirmu keluar. Kau. Tuan Chen, si Arjuna anak nakal itu, jelas-jelas mempermainkanmu, kan? Sekarang, bukan hanya Dewi Putri, tapi bahkan beberapa gadis ini. Semua terpesona oleh Arjuna Wijaya ini. Hanya karena punya sedikit uang, lantas hebat, tepat sekali. Siapa bilang hanya Arjuna yang punya wanita? Akhir-akhir ini, aku bertemu beberapa streamer yang cukup menarik. Sekarang, aku akan memanggil mereka untuk menghibur kita. Hei Maya, ini aku. Aku sedang ada acara di sini. Mau datang? Ya, uang minumnya saja. Sudah 8 digit. Oke, aku tunggu kamu. Tunggu saja. Begitu wanita cantik ini datang, pasti akan membuat semua orang terkesan. Lupakan yang lain. Bahkan Putri Anggraini pun tidak bisa menandinginya. Dia sudah datang. Maya Sari. Maya, akhirnya kamu datang. Dion, lama tidak bertemu.
Arjuna, Arjuna, sudah beberapa hari, dan kamu semakin mempesona. Dion, kamu menyebalkan sekali. Jangan menggodaku. Biar aku perkenalkan semuanya, wanita cantik ini bernama Maya Sari. Dia adalah streamer dengan jutaan pengikut di kota kita. Dan juga juara kompetisi streaming tahun ini. Tuan muda Dion, kenapa masih berdiri? Cepat persilakan sang wanita cantik duduk. Arjuna, wanita cantiknya sudah datang. Tidak menyapa, benar-benar tidak sopan. oh ya? Coba tanya dia, berani dia menyuruhku menyapanya? Arjuna. Kebetulan sekali. Dewi Maya. Arjuna, jangan salah paham. Aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Kami hanya pernah bertemu sekali saja. Kau kenal anak ini? Tentu saja, kalau bukan karena aku, sang sugar daddy, juara kompetisi live streaming ini, belum tentu dia yang dapat. Benar kan, Dewi Maya? Aku. Cepat lihat pakaian dan perhiasan wanita ini. Persis sama dengan putri. Ya Tuhan, benar-benar sama. Kebetulan sekali mereka memakai baju yang sama. Tentu saja, karena semua yang dia pakai ini juga kubeli. Arjuna, ini semua salahku. Maafkan aku. Sebenarnya aku tadinya mau live streaming hari ini, tapi kebetulan hari ini. Kau kebetulan bertemu denganku. Benar-benar kebetulan ya. Hari ini adalah reuni kelas kita. Kenapa kau datang? Kau memakai gaun yang sama dengan Putri, gaun merah yang sama, dan juga memakai kalung yang sama. Apa kau datang untuk mencuri perhatian? Kalau begitu aku akan kembali dan menggantinya. Tidak, aku pergi sekarang. Berhenti. Apa ku bilang kau boleh pergi? Kau diundang khusus oleh Tuan Muda Dion. Aku tidak bisa menolak permintaan Tuan Dion. Kalau begitu, Lepaskan bajumu. Arjuna, jangan keterlaluan. ini urusanku. Apa urusanmu? Maya, dia jelas-jelas mempermalukanmu. Kenapa kau membelanya? Pencapaianku saat ini, semuanya berkat Arjuna. Tanpa dukungannya, popularitasku pasti akan cepat menurun. Sudah kubilang, diam. Oh, benar. Lepaskan juga kalungmu. Nah, begitu baru benar. Bintang utama malam ini hanya boleh Putri. Minumlah anggur di gelasmu. Tidak perlu, biarkan dia mengambilnya sendiri. Gelas saja tidak bisa dipakai. Untuk apa aku memilikimu? Mas Arjuna, maafkan aku. Mas Arjuna, ini semua salahku. Maya Sari, orang lain memanggilmu Dewi beberapa kali, dan kamu benar-benar menganggap dirimu seorang Dewi? Kamu seharusnya sadar akan posisimu. Maya Sari, kamu hanyalah seekor burung kenari peliharaanku. Aku bisa memberimu uang yang tak terhitung jumlahnya untuk memuaskan kesombonganmu. Tapi jika kamu tidak patuh, selalu bertindak sendiri dan tidak patuh, jangan salahkan aku jika aku mengambil kembali apa yang kuberikan padamu. Satu persatu. Mas Arjuna, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Suasana hatiku jadi buruk. Cukup sampai di sini hari ini. Kartu ini tidak ada pinnya. Seharusnya ada 100 juta rupiah di dalamnya. Setelah membayar tagihan minuman, sisanya untukmu sebagai tip. Hei Arjuna, Mas Arjuna, apakah kamu akan pergi? Boleh aku mengantarmu, Mas Arjuna? Mas Arjuna, aku benar-benar tidak mengkhianatimu. Kalau bukan karena si Chandra itu memaksaku untuk pergi, aku tidak mungkin pergi. Benarkah? Ya, aku bersumpah, jika aku mengatakan setengah kata saja bohong, maka aku akan disambar petir, mati tidak tenang. Baiklah, lanjutkan saja. Ngomong-ngomong, Mas Arjuna, apakah kamu belakangan ini berencana untuk memulai bisnis kecil? Bos perusahaan media kami baru saja berencana menjual perusahaannya. Perusahaan media? Iya, perusahaan kami punya banyak streamer cantik. Selama kamu mengakuisisi perusahaan ini, kamu akan menjadi bosku. Nanti, streamer-streamer cantik di perusahaan kami, semuanya akan sama sepertiku. Semuanya akan mengikuti arahanmu. Streamer cantik? Bukankah itu tempat berkumpulnya para wanita matre? Bukankah ini Guci harta karunku? Bagaimana, Mas Arjuna? Aku percaya dengan kemampuanmu. Mengakuisisi perusahaan media kecil pasti bukan masalah besar.
Bukankah itu hanya perusahaan kecil? Kalau kamu mau aku jadi bosmu, aku akan mengakuisisinya. Benarkah, Mas Arjuna? Kamu hebat sekali. Dengan bantuan Arjuna, aku menjadi ratu live streaming nasional. Bukankah itu tinggal menunggu waktu? Ada apa? Mas Arjuna, ada masalah. Aku dengar Bramantio itu juga ingin mengakuisisi media angkasa. Jika perusahaan ini diakuisisi olehnya, hari-hariku nanti tidak akan mudah. Kalau aku berhenti kerja, kamu mau menafkahiku? Selama kamu nurut, tentu saja. Tapi, apa? media angkasa, aku harus mengakuisisinya. Kenapa? Bramantio itu licik dan curang. Kalau kita menyinggungnya, dia tidak akan melepaskan kita. Media angkasa mengumpulkan sekelompok wanita matre yang hidup dari hadiah para sultan. Bagaimana mungkin aku melepaskan kesempatan meraup keuntungan besar ini? Maya, coba pikirkan, begitu perusahaan jatuh ke tangannya. Jangan bicara soal berhenti kerja, bahkan para streamer di bawah perusahaan itu, semuanya akan menjadi alatnya untuk meraup keuntungan besar, alat pengumpul kekayaan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekarang hanya ada satu cara. Kita harus mengakuisisi media angkasa, dengan cara apapun. Arjuna, Kenapa kamu di sini? aku datang untuk wawancara di media angkasa. Oh, kalian belum tahu, kan? Grup bisnis Bramantio akan segera mengakuisisi media angkasa. Dan dengan dukungan grup bisnis Bramantio, media angkasa pasti akan menjadi pemimpin industri. Sedangkan aku, HMPF, sudah dekat dengan Tuan Muda Bramantio. Hanya mengandalkan Bramantio, dia tidak akan bisa mengakuisisi media angkasa. Arjuna, omong kosong apa yang kamu bicarakan ini? Itu grup Wang. Mereka tidak bisa mengakuisisinya. Memangnya kamu bisa? Benar. Mereka tidak bisa, tapi aku bisa. Aku rasa kamu sudah gila. Sekarang ini, hanya denganmu mengakuisisi perusahaan. Tepat sekali. Media angkasa ini pasti jadi milikku. Aku tahu kamu punya uang sekarang, tapi mengakuisisi perusahaan itu bisa mencapai ratusan juta. Tidak seperti menghabiskan ratusan ribu untuk memberi tip pada streamer wanita. Itu berbeda. Jangan bicara ratusan juta, bahkan miliaran hingga ratusan miliar. Aku tidak akan berkedip sedikit pun. Oh, aku mengerti. Jangan-jangan kamu, Dewi Mayamu itu, tidak bisa keluar dari situasi. Makanya datang ke sini bicara besar, kan? Nona Citra, perhatikan kata-katamu. Aku perhatikan. Menurutku yang perlu diperhatikan adalah budak cinta mati di sampingmu itu, Arjuna, kan? Bahkan mengakuisisi perusahaan, bisa mengucapkan omongan sebesar itu. Benar-benar omongan besar. Mas Arjuna sudah mengajukan kualifikasi akuisisi dan sudah lolos verifikasi. Dia bilang lolos, ya langsung lolos. Maya Sari, kamu benar-benar polos dan mudah ditipu. Kualifikasi akuisisi yang diajukan Tuan Arjuna memang sudah lolos verifikasi. Yang, Bapak Yang. Anda adalah Bapak Yang dari grup media angkasa. Kan? Nona, jika Anda ingin wawancara, bisa datang lagi lain kali. Hari ini, setelah urusan perusahaan kami mengenai akuisisi selesai, mungkin saja Tuan Arjuna di hadapan Anda ini akan menjadi bos baru media angkasa. Bapak Yoga, Anda pasti salah. Akuisisi grup sebesar itu bisa mencapai puluhan miliar, dan dia hanyalah seorang pengangguran. Bagaimana mungkin? Di rekening Tuan Jiang Hai, dananya mencukupi, hal itu tidak perlu diragukan lagi. Tapi dia, Nona, hari ini adalah rapat akuisisi perusahaan kami. Jika Anda ingin wawancara, sebaiknya datang lain kali. Saya. Tuan Jiang, kalau begitu saya langsung saja ke intinya. Yang datang hari ini untuk mengakuisisi media angkasa, selain Anda, ada Bramantio dari keluarga Bramantio. keluarga Bramantio yang biasa saja tidak perlu ditakuti. Tuan Jiang, Anda mungkin tidak tahu. Keluarga Bramantio sangat mengakar di provinsi ini. Saya khawatir hanya dengan Anda sendirian, akan sulit untuk menghadapinya. Saya sendirian bisa mengalahkan ribuan pasukan. Hari ini, jangan bicara hanya satu keluarga Bramantio, bahkan 10 keluarga Bramantio sekalipun, tidak akan bisa menghentikanku mengakuisisi media angkasa. Karena Tuan Jiang begitu percaya diri, maka saya doakan Anda sukses. Kutebak siapa yang datang. Ternyata, kamu, si idiot kaya baru. Bramantio. Dewi Maya.
Arjuna, bocah ini sudah tidak punya uang. Kenapa kamu masih mengikutinya? Kenapa tidak ikut denganku saja? Tuan muda ini akan membawamu hidup mewah. Mas Arjuna punya uang atau tidak, bukan urusanmu untuk memutuskan. Aku percaya Mas Arjuna. Mas Arjuna, setelah kamu mengakuisisi Media Purnama, bisakah Maya menjadi sekretaris pribadimu? Jenis kedekatan seperti apa? Kedekatan seperti ini? Maya, sepertinya matamu sudah buta. Menjadi budak cinta untuk bocah bernama Arjuna itu. Bukan hanya Maya. Setelah aku mengakuisisi Media Purnama, aku akan membuat semua wanita matre di perusahaan ini menjadi budak cinta untukku. Tuan muda Bramantio, karena semua orang sudah berkumpul, bagaimana kalau kita pindah ke acara lelang? Bapak Chandra, menurutmu, apakah masih perlu mengadakan acara lelang? Jual saja Media Purnama langsung padaku. Lagi pula, tidak ada yang akan menawar lebih tinggi dariku. Tuan muda Bramantio, Aku juga mengikuti aturan. Demi keadilan. Demi keadilan. Kamu tidak berpikir orang kampungan ini bisa menawar lebih tinggi dariku, kan? Jangan lupa, orang di belakangku bukan orang yang bisa kamu lawan. Arjuna, aku sarankan kamu menyerah saja secepatnya, baik Media Purnama maupun Maya. Bukan sesuatu yang bisa kamu miliki. kalimat ini aku kembalikan persis seperti aslinya padamu. Bagus. Dasar bocah, tidak mau ditawari baik-baik, malah memilih hukuman. Aku ingin lihat, pria tampan sepertimu, masih punya uang receh berapa banyak. Bapak Yang, cepat siapkan acara lelangnya. Aku sudah tidak sabar menunggu, melihat seseorang melompat-lompat, pasti sangat menghibur, kamu. Bocah, jangan hanya berani berkata-kata di sini. Tuan muda ini akan menunjukkan kekuatanku padamu. Maya Sari, setelah aku mengakui sisi media angkasa, tuan muda ini akan menyayangimu sepenuh hati. Ayo. Mas Arjuna, apakah kamu benar-benar yakin bisa mengalahkan keluarga Bramantio? Keluarga Bramantio saja, tidak perlu ditakuti. Ayo, pertunjukan akan segera dimulai. Oh, pria tampan ini, benar-benar berani datang. Kamu tidak benar-benar berpikir seekor anjing bisa mengalahkan tuan muda ini, kan? Maya, kenapa ada anjing menggonggong di ruangan ini? Tertawa saja, nanti aku akan membuat kalian tidak bisa tertawa lagi. Terima kasih atas kehadiran Anda semua, untuk menghadiri acara lelang besar, grup media angkasa kami. Baiklah, tanpa banyak bicara, sekarang saya umumkan, lelang resmi dimulai. Kontrak kepemilikan 100% grup media angkasa. Harga pembukaan kontrak adalah 1 miliar rupiah. Setiap kenaikan tawaran, minimal 10 juta rupiah. 1 miliar, 1 miliar 500 juta. 2 miliar. 2 miliar 10 juta. Pria tampan ini, masih bisa menambah 10 juta demi 10 juta. Jangan-jangan sudah tidak punya uang? 3 miliar. Pria tampan, barang yang diinginkan tuan muda ini, belum pernah tidak kudapatkan. Oh, benarkah? Kalau begitu hari ini mungkin jadi pengecualian. Aku tawar 3 miliar, 10 juta. Arjuna, kamu mempermainkanku, ya? Kalau berani, tambahkan lagi. Jangan hanya 10 juta demi 10 juta. Tambahkan lagi untukku. Apakah kamu laki-laki? Aku laki-laki. Pulang dan tanyakan pada ibumu. Bagus. Kalau berani, sekarang aku akan tunjukkan padamu perbedaan antara kamu yang tidak punya uang dan kalangan atas. Aku tawar 6 miliar. Tadi kamu bukannya sangat bersemangat menawar, terus tambahkan satu lagi untukku. Mas Arjuna sudah 6 miliar. Kamu masih punya uang atau tidak? Bocah, bukankah kamu tadi menambah 10 juta demi 10 juta? Hah, bukankah kamu sangat hebat? Terus tambahkan. Oh, kamu pasti sudah kehabisan uang. Mau ku beri pinjaman sedikit? Hei, bicara. Aku sangat ingin mendengar. Kamu terus menawar lebih tinggi. Aku tawar 100 miliar. 10 miliar rupiah. Apa? Berapa katanya? 10 miliar rupiah. Apa orang ini sudah gila, menghabiskan 10 miliar rupiah untuk membeli Tianyu Media, dengan uang sebanyak itu? Bisa membiayai ratusan ribu gadis, bukankah itu bagus? Bapak Yoga, apakah Anda yakin 100 miliar rupiah? Pasti tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. 10 miliar rupiah,
Bahkan keluarga Bramantio tidak mungkin bisa mengeluarkan sekaligus uang sebanyak itu. Bapak Yoga, anak ini merusak aturan pasar sembarangan, menawar sembarangan. Keluarga Bramantio tidak bisa mengeluarkan 10 miliar rupiah. Bukan berarti saya Arjuna juga tidak bisa. Menjelang kematian, kenapa kamu masih berpura-pura? Verifikasi dana. Saya meminta verifikasi dana. Tuan Arjuna, sesuai aturan acara lelang. Sebelum akuisisi, perlu melakukan verifikasi dana terlebih dahulu. Apakah Anda bersedia? Verifikasi dana tentu saja tidak masalah, tapi saya takut akan membuat mesin pos Anda kelebihan muatan. Dibilang gemuk malah ngos-ngosan. Hari ini, jika kamu benar-benar bisa mengeluarkan 10 miliar rupiah, saya akan memakan nomor undian saya. Kalau begitu Tuan Muda Bramantio akan beruntung bisa menikmati makanan enak. Bapak Yoga, verifikasi dana tidak perlu, langsung saja gesek 10 miliar rupiah. Anak ini sangat percaya diri, masa dia benar-benar punya 10 miliar rupiah? Pak Arjuna, mohon masukkan kata sandinya. Anak ini jangan pura-pura lagi, kalau tidak. Tuan Muda Bramantio, dengarkan baik-baik. Berhasil membelanjakan 10 miliar rupiah. Sultan dari keluarga mana ini? Keluarganya pasti punya pabrik uang. Ini. Terima kasih. Selamat, Anda telah menjadi Presiden Direktur baru Media Angkasa. Tuan Muda Bramantio, sekarang giliranmu untuk menelan papan lelang. Hei, yang bermarga Jiang, kau berulang kali merusak kesempatanku. Apa kau sudah bosan hidup? Panggil orang-orangku, bunuh dia. Tidak bisa bersaing dalam hal kekayaan, jadi pakai cara kasar, permisi. Sepertinya dalam hal kekuatan fisik pun kau bukan lawanku. Kalian semua maju saja. Kalau tidak, aku takut akan membunuh kalian semua. Kau bilang tadi mau membunuhku. Jangan mendekat. Aku salah. Salah. Kalau salah, mati saja.